Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Rans Nusantara FC versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor telak 0-3. Dengan hasil akhir ini berarti di klasemen sementara Persija berada di peringkat nomor 7, sedangkan Rans Nusantara FC berada di zona degradasi atau tepatnya di peringkat nomor 17. Situasi tentunya semakin sulit bagi Rans karena mereka belum bisa meraih kemenangan dan telah kemasukan belasan gol. Dan mereka merupakan satu-satunya tim promosi yang belum mampu meraih kemenangan, teman-teman. Padahal tim ini performance-nya di atas lapangan nggak buruk juga sih. Di pertandingan pertama mereka bisa menahan Semarang. Di pertandingan kedua mereka sebetulnya sudah unggul telak lawan Sleman, sayang berakhir draw. Kemudian mereka menyulitkan Bali United di kandang Bali. Mereka bisa mencetak 2 gol di kandang Bali. Kemudian lawan PSM Makassar mereka sudah unggul, tapi akhirnya kalah ketika Everton, pemain dari PSM Makassar, mencetak gol di masa injury time. Dan di pertandingan ini mereka hancur lebur, gagal mencetak gol untuk pertama kalinya dan kemasukan total 3 gol. Sedangkan bagi Persija Jakarta ini adalah pertandingan pertama di Liga 1 yang mereka bisa meraih kemenangan secara telak plus tidak kemasukan gol. Dan kita bisa melihat perjuangan yang luar biasa dari para pemain Persija Jakarta karena ada pemain mereka juga yang sampai berdarah-darah. Nah, saya bingung juga nih dengan keputusan dari wasit yang tidak memberikan kartu merah kepada Arthur Bonai karena terlihat jelas di tayangan ulang bahwa ada gerakan tangan yang keras dari Arthur Bonai ke wajah dari Kudela yang membuat pemain tersebut sampai berdarah-darah. Saya benar-benar bingung melihat keputusan dari wasit tersebut, teman-teman, karena menurut hemat saya bahwa seharusnya itu adalah straight red card atau kartu merah langsung kepada sang pemain karena dia melakukan pelanggaran tanpa bola. Dan itulah memang law of the game, seperti itu, bahwa wasit perlu memberikan kartu merah kepada pemain yang melakukan pelanggaran dengan sengaja, dengan keras, dan juga tanpa bola. Tapi aneh juga nih, wasit hanya memberikan kartu kuning. Dan keputusan wasit yang aneh seperti ini bukan saja terjadi kan di pertandingan Persija. Sebelumnya di pertandingan antara Borneo lawan Persebaya juga sama, ada pemain dari Borneo melakukan pelanggaran keras, ya kan? Tapi dia tidak dikasih kartu merah. Justru ketika ada pemain yang tidak melakukan pelanggaran, dianggap melakukan pelanggaran dan golnya dianulir. Di mana tuh? Di pertandingan Persebaya lawan Madura United. Dan kemudian ada juga tuh sebelumnya di pertandingan PSM lawan Persija. Padahal bola kena pemain PSM, tapi yang dikasih keputusannya adalah goal kick, bukan corner. Ya, kita harapkan lah ya wasit bisa lebih tegas lagi memimpin pertandingan dan mengambil keputusan yang benar. Ayolah, masa kalian nggak bisa sih? Ya memang sih di Eropa sudah ada VAR, video assistant referee. Tapi yang duduk di ruang VAR itu juga wasit. Jadi bukan berarti dengan nanti masuknya VAR di Indonesia itu tiba-tiba keputusan-keputusan dari wasit ini akan lebih baik lagi. Belum tentu juga, teman-teman. Artinya wasit-wasit di Indonesia ini perlu mendapatkan edukasi lebih lanjut ya. Ya kita harapkanlah ke depannya jangan seperti ini para wasit yang bertugas. So, saya ingin membahas jalannya pertandingan, capek juga ngomongin wasit begitu-begitu terus kan. Saya ingin dulu memberikan informasi dari line up kedua tim. Oke, mulai dari Rans Nusantara FC. Ada 5 perubahan yang dilakukan oleh Coach RD di line up. Mulai dari penjaga gawang yang dimainkan Hilmansyah bukan Wawan Hendrawan. Kemudian karena Victor Salinas mendapatkan kartu merah lawan PSM Makassar, maka yang dimainkan adalah Hamdan Zamzani. Victor tidak bisa bermain dan ada Adi, Okejon, dan Edo Febriansyah. Nah, kekuatan Rans ini sebetulnya ada di 2 fullback mereka, teman-teman. Edo dan juga Adi yang biasa melakukan overlap dan memberikan umpan-umpan kunci atau juga assist. Tapi di pertandingan ini tampak mereka lebih sibuk untuk mengawal lini pertahanan karena pergerakan cepat dan juga pressing yang dilakukan oleh Rico dan juga Firza. Rico tidak terbiasa tentunya bermain di posisi wingback, tapi permainannya keren. Kemudian di tengah ada Mitsuru, ada Arthur Bonai, kemudian ada Makan Konate seperti musafir ya di pertandingan ini. Dia hanya mendapatkan 1 peluang yang dia syuting tuh di babak kedua yang terkena Ferrari, kemudian bola berubah arah. Kemudian di depan ada Alvin,
yang menggantikan David Lally, ada Wander Luiz yang menggantikan Jujun Junaidi, Arthur Bonai itu menggantikan Fadila Akbar, dan ada Septian Bagaskara yang juga mendapatkan kartu kuning ya karena dia juga melakukan pelanggaran yang cukup keras ya. Terus kemudian bagi Persija Jakarta saya melihat ada dua perubahan yang dilakukan di line up oleh Thomas Doll, yaitu Rico menggantikan Frankie Misa dan Hansa Muyama menggantikan Maman Abdurrahman, dan di depan ya ini 3 pemain asing mereka ya teman-teman, Kremencik, kemudian Bang Ucup, Abdullah Yusuf Helal yang mencetak 2 gol di match ini, Hanno Berens kembali mencetak gol, sudah mencetak 3 gol dia. Kemudian ada Firza Andika, Hanif dan Abi semakin kompak di lini tengah, di belakang 3 center back, Kudela, Ferrari, Hansa Muyama dan Andri Tani yang melakukan 3 saves yang luar biasa di babak kedua untuk mencegah para pemain Rans mencetak gol di pertandingan ini. Dari jalannya pertandingan terlihat para pemain Persija mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan tuh di menit keempat atau 5 sudah ada umpan yang dilepaskan Rico ke ruang pertahanan dari Rans yang hampir saja diterima oleh Kremencik, tapi Hilmansyah lebih cepat menangkap bola. Dan sebetulnya di 10 menit awal ya minimal Persija sudah mencetak 1 gol. Karena Hansa Muyama kan mendapatkan 2 peluang emas. Yang pertama dia dapat dari corner ketika Abi memberikan umpan yang akurat, dan kedua ketika ya di tepi kotak penalti atau sedikit di luar kotak penalti ya. Itu saya gak ingat dia melepaskan tendangan yang keras tapi bisa di save oleh Hilmansyah. Nah, saya melihat sih sepertinya nih ada masalah ya dari para pemain Persija untuk melakukan finishing, dan itu juga terlihat di pertandingan sebelumnya lawan Persikabo. Dan seperti biasa nih para pemain Persija di babak pertama akan gaspol, akan ngegas, akan coba untuk mencetak gol. Tapi mereka juga harus bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Jadi memang Persija ini kalau saya perhatikan di babak pertama selalu mainnya bagus. Nah seperti di pertandingan ini, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui proses kerjasama. Teman-teman perlu mencermati juga proses golnya ya teman-teman ya, karena melibatkan passing game, mulai dari Hanif yang memberikan bola kepada Rico memberikan bola kepada Bang Ucup kepada Abi kembali memberikan umpan kepada Bang Ucup, yang coba untuk memberikan umpan kepada Kremencik tapi terkena Arthur Bonai, dan bola tersebut terarah kepada Hanno Berens yang melakukan finishing yang sempurna. Jadi ada proses kerjasama di antara para pemain Persija yang membuat mereka kembali menciptakan peluang dan akhirnya bisa mencetak gol. Ada 5 passing. Total 5 passing yang dilakukan oleh para pemain Persija sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol. Seperti yang saya selalu jelaskan bahwa konsep permainan dari Thomas Doll ini yang pertama adalah mengandalkan pressing, kedua passing. Nah, mereka sudah mencetak 1 gol dari passing ya. Ada juga gol yang mereka cetak mengandalkan pressing, nanti saya jelaskan. Karena setelah unggul 0-1 ini Persija tidak mengendorkan serangan, mereka terus menyerang, dan kemudian ada handsball ya dari pemain dari Rans, Hamdan Zamzani ya. Dan Bang Ucup sebetulnya sudah gagal tuh eksekusi penalti, tapi bagusnya bola rebound tersebut terarah lagi ke dia sehingga dia bisa mencetak gol pertamanya bagi Persija Jakarta. Setelah itu terus Persija menggempur dan seharusnya mereka sudah mencetak gol. Hanno Berens terselip, Hanno Berens juga miss peluang, Bang Ucup juga kembali miss peluang ya, tendangannya tuh dengan kaki kanan off target jauh, dan Rans memainkan Fadila Akbar karena terlihatlah mereka kalah pressing dengan para pemain Persija sebelum akhirnya Abdullah Yusuf Helal bisa mencetak gol kedua dia dan gol ketiga bagi Persija. Nah ini saya jelaskan pressing yang dilakukan oleh para pemain Persija itu. Rico bisa mengambil bola karena dia press, dia tekan pemain Rans, dia ambil bola tersebut, kemudian apa yang dia lakukan, dia nggak terlalu lama menguasai bola, nggak mengandalkan skill individunya, tapi dia memberikan passing yang sebetulnya tertuju kepada Hanno, tapi Hanno dummy ke Abdullah Yusuf Helal atau Bang Ucup ya. Lebih enak nih saya panggil namanya Bang Ucup, melakukan shooting dengan kaki kiri melengkung teman-teman dan menjebol gawang dari Hilmansyah. Unggul 0-3 ya sudah enak nih para pemain Persija, tapi seharusnya bisa unggul lebih dari 0-3 di babak pertama. Tadi kan sudah saya jelaskan begitu banyak peluang dari para pemain Persija. Memasuki ke babak kedua saya melihat nih keputusan yang benar diambil oleh Coach RD dengan memainkan David Lally dan juga Jujun Junaidi karena terbukti permainan Rans lebih baik lagi ya, dan mereka tampak lebih tajam ketika menyerang. Dan Persija juga ada melakukan beberapa pergantian. Thomas Doll counter strategi memainkan Ilham Rio Fahmi, Reski Fandi ini pemain yang kuat ya. Bang Ucup ditarik, tampaknya
Dia ingin mengamankan keunggulan ya Thomas Doll, dan kemudian memang Rans mendapatkan beberapa peluang ya, karena tampaklah para pemain Persija ini mengendorkan serangan. Mereka lebih memilih menunggu di belakang garis tengah dan sesekali membangun counter yang sebetulnya juga menyulitkan para pemain Rans. Tapi Rans memang mendapatkan banyak peluang di babak kedua ini. Jika di babak pertama hanya satu ya dari Oke John, maka di babak kedua ini mereka mendapatkan peluang dari Wander Luiz, dari Jujun Junaidi ya. Jadi artinya memang ketika para pemain Persija ini mengendorkan serangan, barulah para pemain Rans ini berani keluar menyerang. Ya tampaknya mereka tidak mendapatkan pressing lagi di babak kedua. Dan sebelum pertandingan berakhir tadi yang telah saya jelaskan di awal bahwa ada sikutan ya atau gerakan tangan dari Arthur Bonai kepada Kudela dan dia hanya mendapatkan kartu kuning. Aduh, capek juga nih bicara tentang wasit. So, pertandingan selesai dengan kemenangan bagi Persija Jakarta dengan skor 0-3. Memang ini masih awal musim, tapi sudah terlihatlah kerjasama di antara para pemain Persija sudah membaik. Tapi ya itu dia, finishing harus benar-benar lebih bagus lagi. Jadi kita tunggu saja nanti perjuangan dari para pemain kedua tim di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Masih awal musim teman-teman. Perjuangan masih panjang dan tentunya akan semakin berat, tapi saya harapkan yang terbaik bagi Rans Nusantara FC dan juga bagi Persija Jakarta. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.